Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam percaturan politik, posisi suara warga Nahdlatul Ulama memang menarik sekaligus unik. Dikatakan menarik karena warga NU itu jumlahnya besar sekali, sangat menggiurkan bagi pasar politik. Siapa yang mampu menarik suara NU dipastikan melejit dan unggul dalam kontestasi politik. Suara warga NU itu tidak bersifat monolitik, tidak pernah tunggal, melainkan tersebar kepada pilihan politik yang dikehendaki oleh individu-individu Nahdiyin itu sendiri. Partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden yang membidik suara pemilih dari warga Nahdlatul Ulama tetapi tidak memahami paradigma politik NU bisa dipastikan bakal gagal total. Mas Awi, ada kata-kata dari Hasto Kristianto tidak memiliki ambisi untuk kepentingan bisnisnya. Nah, ini pernyataan ini bisa tidak dipenuhi oleh Sandiaga Uno? Kita tahu bisnis Sandiaga Uno kan cukup banyak. Tinggal dicek aja, di cross check latar belakang Pak Sandi apakah selama menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memanfaatkan posisinya untuk kepentingan bisnisnya. Dan sejauh ini kami belum pernah menemukan itu. Yang sering terjadi adalah banyak acara-acara itu di-backup oleh dari urusan pribadinya Pak Sandi, misalkan kegiatan-kegiatan di sebuah kementerian tidak mencukupi misalkan, ataupun tidak ada anggarannya, Pak Sandi sudah biasa dengan charity-nya dia mengeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat. Contoh, misalkan pembagian sembako itu kan tidak mungkin dari Kementerian Pariwisata, maka beliau lewat perusahaan yang dia miliki untuk membantu masyarakat. Jadi hal-hal yang seperti itu saya kira clear ya, dan tinggal dicek aja track recordnya. Mas Awi, karena ada 4 nama yang saat ini dipertimbangkan oleh PDIP, apakah P3 sudah menentukan arah politiknya ke depan apabila Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi pendamping Ganjar? Pertama, ingin kami tegaskan bahwa keputusan P3 mendukung ataupun bekerja sama politik dengan PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo itu merupakan keputusan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional yang kelima. Nah, selama keputusan Rapimnas 5 itu tidak dicabut, maka sikap politik P3 tidak akan pernah berubah. Dan terbukti ketika Rapimnas 6 itu tidak mencabut keputusan Rapimnas 5, tapi Rapimnas 6 merekomendasikan Pak Sandi sebagai cawapresnya Pak Ganjar. Sekali lagi, selama keputusan Rapimnas masih mendukung Pak Ganjar, ya tetap P3 ada di situ. Mas Awi, dengan masa pendaftaran capres-cawapres yang diperkirakan akan maju hingga 10 Oktober hingga 16 nanti, PDIP belum juga mengumumkan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Kondisi ini membuat P3 tidak nyaman nggak? P3 fine-fine aja, karena keputusan mendukung Pak Ganjar itu dihasilkan oleh keputusan institusional berdasarkan pendapat dari 38 provinsi dari seluruh Indonesia. Jadi tetap nyaman gitu, karena politik itu penuh hitungan dan tiap hari selalu ada perubahan dinamika yang perlu dicermati. Dan P3 dalam posisi menunggu. Barangkali cawapresnya dari Ganjar adalah Sandiaga Uno. Semisal nanti tidak Sandiaga Uno, ya kita bicara nanti gitu. Yang sekarang kita wajibnya ikhtiar untuk mempromosikan Sandi, meyakinkan PDI agar bisa menerima Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Pak. Apakah Sandiaga kemudian bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo menurut Anda, Mas Awi? Itu pasti, karena kita terus melakukan komunikasi politik dan juga konsolidasi di seluruh Indonesia dilakukan oleh Pak Sandi, sekaligus juga mempromosikan Pak Ganjar sebagai capres dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan kita, kalau tadi Mas Adi bilangnya imannya sudah kuat, kita tidak masuk pada tataran iman ya, tetapi perjuangan P3 itu ada salah satu prinsip perjuangan kita adalah istiqomah, konsistensi dalam bersikap politik. Nah, itulah kemudian kenapa keputusan Rapimnas itu tidak serta-merta diubah seenaknya, tetapi harus melalui Rapimnas ataupun forum setingkat.
Apakah kemudian siapa yang menjadi pendamping Ganjar ini akan ditentukan dengan siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo? Tanggapan Anda bagaimana, Mas Sawi? Apakah kemudian menurut Anda PDIP akan menentukan pilihannya setelah Prabowo mengumumkan siapa yang akan mendampinginya depan, Mas Sawi? Ya, 50-50 ya, kita sama sekali tidak terpengaruh oleh koalisi yang lain. Sekali lagi, contohnya, ketika pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin dideklarasikan, kita tidak buru-buru juga, gitu. tidak responsif terhadap isu yang berkembang di pihak lawan. Gitu. Kita benar-benar mengamati dinamika politik yang ada sesuai dengan kebutuhan dari koalisi ini. Jadi kalaupun kemudian nanti last minute, itu bukan berarti kita menunggu koalisi yang lain, karena terbukti meskipun koalisi yang lain sudah mengumumkan, ya kita santai saja melakukan komunikasi politik antar ketum partai untuk menyusun strategi. Contohnya kemarin ketika menentukan ketua tim pemenangan saja, itu juga melalui musyawarah mufakat, apalagi ini menentukan calon wakil presiden. Yang kita harapkan ketika nanti siapapun yang dipilih menjadi pendampingnya Pak Ganjar Pranowo, setidaknya itu terinformasi sejak awal, sehingga tidak ada anggota koalisi yang merasa ditinggal, tidak mendapatkan informasi, tetapi sudah bicara dari hati ke hati. Mas Sawi, karena nama-nama cawapres ini belum juga kemudian diumumkan, ada wacana membuat Pilpres 2024 nanti hanya 2 poros saja. Tanggapan Anda? Ya, karena namanya politik, sebelum didaftarkan ke KPU, semuanya segala kemungkinan terjadi, tetapi peluangnya kecil. Ada, kalau mau memang satu putaran saja atau 2 pasang, yakni Pak Prabowo bergabung dengan Pak Ganjar Capres, Pak Prabowo Cawapres. Tapi apakah mau? Karena hari ini sudah terkonsolidasi ketiga poros. Namun sekali lagi, politik itu serba kemungkinan, serba mungkin terjadi, tapi rasa-rasanya per hari ini itu sudah terkonsolidasi ketiga poros. Jadi saya nggak tahu informasi seperti apa dari temanku Pak Jazilul itu mewacanakan 2 poros. Ya 2 poros terjadi kalau pasangan Ganjar bersama Prabowo Subianto. Tapi apakah mau? Itu aja pertanyaannya. Mas Adi, mungkin tidak 2 poros dalam Pilpres 2024? Ya, kalau melihat konfigurasi politik saat ini, rasa-rasanya akan ada 3 poros ya, Mas. Porosnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Saya juga kaget kalau kemudian Gus Jazilul itu bicara tentang soal kemungkinan ada 2 poros ya. Karena kalau melihat konfigurasi politik dan dukungan partai sampai hari ini, rasa-rasanya yang akan landing dan mencapreskan diri di 2024 itu ada 3 poros itu. Dan ini tentu menjadi baik buat publik, sehingga begitu banyak kandidat-kandidat yang kemudian bisa dipilih secara selektif sesuai dengan selera politik soal kira-kira siapa yang dianggap layak untuk menjadi presiden di 2024 yang akan datang. Kalau 2 poros, tentu menu politiknya terbatas, dan saya khawatir ini justru akan menimbulkan satu konflik dalam tanda kutip dan pembelahan yang tidak bisa dihindari, seperti kasus pemilu 2019 ya, di mana pembelahan itu ternyata cukup ekstrim dan residu demokrasinya sampai saat ini tidak bisa dihilangkan. Siapa tahu kalau ada 3 poros, residu dan pembelahan itu bisa dihindari secara perlahan, karena 2 putaran misalnya ini energi itu tidak terlampau terkuras, sehingga perhatian di putaran kedua, karena ada asumsi kalau 3 poros itu akan terjadi 2 putaran, energinya tidak terlampau agresif seperti di putaran pertama. Oleh karena itu saya terlampau meyakini bahwa yang bisa maju di 2024 adalah 3 poros politik, kecuali ada tsunami politik yang kemudian tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ada huru-hara politik yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Mungkin disitulah akan terjadi ada 2 poros. Tapi kalau membaca peta hari ini, kok rasa-rasanya 2 poros itu sangat mustahil untuk bisa diwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini.
Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.